Adik-adik tidak usah cemas soal makan. Yang kalian cemaskan agama. Ibu-ibu tidak usah cemas anaknya makannya, cemaskan ketika dia tidak sholat. Tapi orang tua sekarang malu kalau anaknya pengangguran, tapi tidak malu kalau anaknya tidak tahu ngaji. Bangga kalau anaknya pintar bahasa Inggris, tapi tidak malu kalau anaknya tidak tahu ngaji. Apa itu bahasa Inggris? Selalu bilang, hebat anaknya itu Ustaz. Kenapa hebat? Masih SD sudah pintar bahasa Inggris. Oh, banyak yang begitu, Bu. Tidak percaya, ibu ke Inggris. Rasulullah ditanya, ya Rasulullah, setelah Allah dan Rasulnya saya taati, siapa lagi yang saya taati ya Rasul? Nabi menjawab, ibumu. Setelah itu, ibumu. Setelah itu, ya ibumu lagi. Setelah itu, bapakmu. Coba 3-1. Bapak jangan cemburu. Ibu. Nama ketawa. Ibu, bapak. Ya. Nah, 3-1. Kenapa? Oh, ternyata ada 3 kelebihan ibu yang tidak dimiliki bapak. Saya ulang, ada 3 kelebihan ibu yang tidak bisa dimiliki oleh seorang bapak. Apa itu? Yang pertama, hamil. Bapak-bapak pernah hamil? Ini LGBT biar kau mau operasi bagaimana, ndak bisa kau hamil, bos. Ibu-ibu masih ingat waktu hamil? Masih? Enak ndak? Oh, menderita. Apalagi kalau sudah 7 bulan. Waktu istri saya hamil, dia bilang, kakinya goyang sini Ustaz. Halah lagi dibawa, naik ke atas. Doakan saya Ustaz. Dalam hatiku, urusanmu. Coba. Menderita itu perempuan ketika hamil. Jalannya setengah mati. Sudah mau keluar. Duduknya standar samping. Mana ada ibu hamil duduk bersila? Tidak ada, itu tidak bisa. Dia pasti duduk standar samping. Kalau tidur, masih ingat waktu hamil ibu tidur, balik kanan sesak napas, balik kiri poso. Gayanya apa? Coba, bapak-bapak mau rasakan hamil? Mau coba? Mau? Gampang. Ambil kelapa, masukin dalam baju Pak. Kemana-mana bawa. Ke toilet bawa, ngojek bawa, warung kopi bawa, kemana-mana. Saya pernah coba 20 menit sengsara. Coba, ini ibu bukan 1 hari, 9 bulan. Masya Allah. Paling laki-laki sengsaranya kapan? Ketika istrinya ngidam. Pernah ada jamaah tanya saya, Ustaz, apa doanya supaya berhenti istri ngidam? Saya tanya, apa ngidamnya istrinya Pak? Dia bilang, nanti dia bisa tidur kalau dia lihat saya di atas lemari. Wah. Saya boleh berhenti, kok udah kasih bodoh-bodoh itu istrinya. Jadi kalau istrinya mau tidur jam 9 malam, setengah 9 sudah naik suaminya di atas lemari. Saya bilang, bego, jangan. Tidak ada itu ngidam dalam Islam. Tidak ada itu ngidam dalam Islam. Kalau ada ngidam, pasti ada dalilnya, pasti ada hadisnya, pasti ada sejarahnya. Buktinya apa? Tidak ada orang Arab ngidam, tidak ada orang Eropa ngidam, tidak ada orang Amerika ngidam. Hanya ada orang Indonesia dan Malaysia umumnya. Ya bodoh-bodohi kita laki-laki. Saya waktu ngidam istri saya, dia bilang, Ustaz ngidam. Tidak ada ngidam. Berhenti. Jangan mau ikuti. Adik-adik ini yang masih jomblo, besok-besok istrimu ngidam, jangan percaya. Tidak ada itu. Dia hanya cari perhatian. Bayangkan tengah malam minta es krim, masih baik Pak. Ada tetangga juga, waktu dia ngidam, waktu belum ngidam, suka dia hina temannya, suaminya yang jenggotan. Setiap dia lihat kambing, setiap dia lihat kambing.
Pas ngidam, tidak bisa tidur kalau tidak pegang jenggotnya itu temannya. Tuh. Satu, yang tidak dimiliki laki-laki, hamil. Yang kedua, yang dimiliki perempuan tapi tidak dimiliki laki-laki dan tidak akan mampu, apa itu? Melahirkan. Ibu-ibu masih ingat waktu melahirkan? Masih? Ada ndak ibu-ibu melahirkan senyum? Mentang-mentang dia orang kaya pejabat, keluar kona. Nah, tidak pak. Setengok. Tobat pak, terakhir nih, ndak mau lagi saya, terakhir ini saya ngambil, terakhir. 9 bulan kemudian, hamil lagi. Padahal sudah tobat. Yang ketiga, yang hanya wanita bisa miliki, tidak dimiliki oleh lelaki. Selain melahirkan, hamil, melahirkan, yang ketiga menyusui. Ibu-ibu masih ingat waktu menyusui, Bu? Masih? Apalagi kalau sudah tumbuh giginya. Sudah ketawa, membayangkan diri sendiri. Apa ibu langsung tempelin kanan? Hei, kau gigit saya? Tidak. Nak lepas kau nak. Siang anaknya, malam bapaknya lagi. Menderita itu ibu. Makanya Nabi jelaskan, ibumu, ibumu, ibumu. Kenapa? Karena ada penderitaan 3 perempuan, penderitaannya yang tidak dialami dan dirasakan oleh laki-laki: hamil, melahirkan, menyusui. Maka seorang anak meskipun dia taat beribadah, tapi kalau durhaka sama orang tuanya, demi Allah tidak akan kau selamat dunia akhirat. Ini adik-adik pemuda hijrah, sadarilah bahwa ketika Anda mau menuju jalan Allah, ingin mendekatkan diri kepada Allah, maka pasti banyak yang sentimen, dengki, iri, dan berusaha menggagalkan niat baik. Ini kalau dia alim begini, saya sendiri masuk neraka. Maka dia berusaha cari teman. Tahu kan misinya setan dihadirkan di dunia? Apa visi misinya setan? Mencari teman sebanyak-banyaknya untuk diajak masuk neraka. Dan di Quran kan dijelaskan, ketika nanti sudah kumpul mereka masuk dalam neraka, udah baris, ini orang yang dibujuk mabuk, dibujuk tidak sholat, dibujuk oleh puasa. Lalu dia bertanya, setan, kau dulu bilang ini baik, mana kamu? Setan cuci tangan, saya kan cuma nipu kamu. Kenapa kau tidak ikuti ustadzmu? Cuci tangan setan. Maka pemuda-pemuda yang mulai hijrah pasti banyak godaannya. Temanlah, cemen lu men, kampungan, soalim. Saya dulu waktu begitu masih muda juga, kalau dia bilang kampungan, saya bilang tidak apa-apa, daripada kau tidak ada kampungmu. Ayo, gimana kita? Anak-anak muda sekarang dipanggil, Fatimah, ya mak. Atau saya misalnya, Desat, lagi tidur. Yang biasa kita udah dipanggilkan, Bacok, pergi beli bensin. Lagi tidur mak. Masa tidur bisa ngomong? Ayo adik-adik, banyak kisah-kisah yang menggambarkan betapa pentingnya kita berbakti kepada kedua orang tua. Sekarang anak-anak bandingkanlah anak-anak kita sekarang pak. Makin tinggi sekolahnya, makin tinggi kurang ajarnya. Sopan sama cowoknya, kurang ajar sama bapaknya. Kalau sama cowoknya, terserah abang aja deh, mana yang baik saya ikut aja bang. Sekalinya bapaknya, ini bapak kolot. Kalau ibunya yang kasih tahu nasihat, mama kampungan betul sih. Sekalinya ceweknya, terserah ade aja lah, saya ikut aja abang, ini apa saja katamu. Coba mau lihat buktinya anak-anak sekarang lebih sopan, lebih menghormati cowoknya daripada bapaknya. Mau saya kasih contoh bukti? Mau ibu-ibu? Mau? Coba pulang nanti rumah bu, periksa wallpapernya anaknya, HP-nya, lihat sininya HP-nya, siapa nama fotonya di situ? Fotonya bapaknya.
Pret. Siapa? Cowoknya. Saya ngajar ujian di Unhas. Saya dosen sospol ilmu komunikasi. Saya lagi jalan. Anak-anak tidak boleh pegang handphone. Handphone simpan sudut kanan meja. Udah, saya keliling. Tiba-tiba saya lihat ada wallpaper cowok. Cakep, putih, bersih. Kakak betul cowokmu, Dek? Langsung dia bilang, bukan cowokku itu, Ustaz. Siapa ini? Lee Min Ho. Oh. Siapa ini Lee Min Ho? Artis Korea. Dia kenal kok? Tidak. Pernah kok di miss call? Tidak. Pernah kok dikirim pulsa? Tidak. Ganti itu. Pasang fotonya bapakmu. Masa itu artis kau tidak dikenal? Bapakmu yang kasih sekolah kau, antar jemput kau pergi kuliah. Pasang fotonya bapakmu situ. Hapus itu. Tunggu dulu, Ustaz. Dia cari lah itu fotonya bapaknya. Oh, sudah terhapus, Ustaz. Ini modelnya anak-anak kita sekarang. Kalau begini modelmu, bos, jangan harap. Jangan harap. Tidak bakal kau dapat dunia akhirat, kau akan sengsara. Yuk. Sekarang bagaimana kita berbakti kepada kedua orang tua? Ada 10 cara berbuat baik kepada orang tua. 1. Dilarang berbicara kasar. Suara tidak boleh lebih keras suara anak dari orang tua. Itu turun ayat khusus adab berbicara sama orang tua. Imma yablughanna indakal kibra ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uff wa la tanharhuma wa qul lahumā qaulan karima. Adab pertama, kewajiban pertama anak kepada orang tua, berbicara sopan santun kepada orang tua. Sekarang anak-anak kita mentang-mentang sekolahnya tinggi, bapaknya tidak ada sekolahnya, baca saja setengah mati, tidak menghargai orang tua. Sudah, tidak ada berkah hidup yang kau dapat apabila memperlakukan orang tua seperti itu. Bicaralah yang sopan. Meskipun kita sudah tinggi sekolah, meskipun kita sudah banyak duit, jangan sampai menyakiti perasaan ibu ketika berbicara. Adik-adik, tidak ada orang yang paling mencintai kita seperti cintanya ibu. Ini saya baru-baru lagi dapat kisah nyata dikirim ke saya. Ada ibu, suami istri, 11 tahun tidak punya anak setelah menikah. Segala macam cara dia lakukan. Segala cara dokter dia datangi untuk bisa punya anak. Alhamdulillah, di tahun ke-13 hamil. Hamil di tahun ke-13, senang betul dia. Tapi apa yang terjadi ketika melahirkan? Kan ada 2 itu pilihan ibu. Berapa? Ada 2 pilihan ibu ketika melahirkan. Berapa, Ibu? 2. Bukan 1, 2 pilihan ibu. Apa itu? 1 setengah mati, 2 mati sekalian. Coba lihat itu ibu-ibu melahirkan. Maka saya biasa bilang, kalau ada suami yang kurang ajar sama istrinya, lihat itu istrinya ketika melahirkan. Lihat itu ibu-ibu ketika melahirkan. Nah, ibu ini ringkas kisah, setengah mati melahirkan, akhirnya ajal menjemput, meninggal dunia. Adik-adik, wajar ketika Allah mengharamkan anak yang durhaka sama orang tuanya tidak akan mendapat kebahagiaan dunia akhirat. Nah, coba lihat ibu-ibu kasihan, begitu cintanya sama anaknya. Anaknya yang cacat, justru yang cacat yang paling disayang. Tidak ada orang lahir anaknya tiba-tiba tidak ada telinganya satu, dia tempeleng. Kurang ngajar, 9 bulan kau siksa kau, saya tidak ada telingamu. Enggak, justru yang cacat itu paling disayang anaknya. Jangan heran, banyak sekarang sarjana pengangguran, tinggi sekolahnya setengah mati cari kerja. Kenapa? Salah satu sebabnya waktu kuliah bodoh-bodohi orang tuanya. Kan coba lihat, cari di rumah-rumah Indonesia, biasanya satu rumah pasti ada sarjana pengangguran di situ. Salah satu sebabnya karena waktu kuliah bodoh-bodohi orang tuanya. Alasan pembayaran SPP, alasan uang kuliah, alasan beli buku, ternyata dibelikan pulsa ceweknya. Kan anak-anak sekarang coba kita lihat. Auzubillah min zalik, ya. Adalah anak-anak ini wallahu alam benar atau tidak. Dia bodoh-bodohi bapaknya, Pak. Bapaknya tidak tahu membaca, tinggal di kampung. Sebelum dia pergi sekolah ini anaknya di kota, pesanlah bapaknya. Nah, kalau ada duit kau perlukan, kau tidak usah kirim surat, repot lagi saya pergi cari orang untuk baca. Jadi gimana caranya, Pak?
Kau fotokopi saja itu, berapa kau butuhkan? Sampai di kota, dia fotokopi lawang 50.000 10 lembar. Wah, sudah. 1 minggu kemudian uang 100.000 lagi dia fotokopi 10 lembar. Beberapa hari kemudian dia fotokopi lagi 20 lembar. Wah, bapaknya berpikir, kurang ajar ini anak. Mentang-mentang saya bodoh, dia bodoh-bodohi saya. Akhirnya apa? Dia pergi tukang fotokopi. Dia suruh fotokopi tinjunya. Toke, tolong fotokopi. Sudah difotokopi, dia bilang, tolong tulis di bawahnya, aslinya menyusul. Adik-adik sekalian, nah, pertama, bicara yang sopan. Jangan pernah berbicara kasar kepada orang tua. Ya, Ustadz, orang tuaku tidak pernah ngurus saya. Orang tua saya tidak pernah nyekolahkan saya. Nenek saya yang sekolahkan saya. Orang tua saya tidak sholat. Orang tua saya pemabuk. Orang tua saya selingkuh. Apa saya tetap wajib berbuat baik kepadanya? Jawabannya, coba lihat itu Ibrahim alaihissalam. Ada yang tahu siapa namanya bapaknya Ibrahim? Siapa nama bapaknya Ibrahim alaihissalam? Siapa? Tidak ada yang tahu. Tidak ada yang tahu. Saya kasih hadiah yang tahu. Masya Allah. Siapa namanya Pak? Azar. Ini anak muda ini cakep-cakep, tidak tahu namanya bapaknya Nabi Ibrahim alaihissalam. Azar ini penyembah berhala. Dia bikin patung berhala. Ketika Ibrahim mau lawan bapaknya, ditegur sama Allah. Ibrahim, kau sadar itu bapakmu itu, tapi dia nyembah berhala, dia produsennya nyembah berhala. Allah berfirman, bagaimanapun dia bapakmu, jangan kau ribut sama bapakmu. Keluar kau dari kampungmu, jangan kau ribut sama orang tuamu. Coba. Maka tidak ada jalan kasar sama orang tua. Orang tua saya pemabuk, urusannya dengan Allah. Maka dalam Islam tidak ada istilah orang tua durhaka, tidak ada. Yang ada anak durhaka. Bagaimana kalau orang tua tidak ngurus anaknya? Maka istilahnya bukan anak orang tua durhaka, tapi istilahnya adalah orang tua yang berkhianat kepada Allah. Adik-adik sekalian, mau sukses birrul walidain. Dalam Al-Quran dijelaskan, ridallah fi ridal walidain, suktillah fi suktil walidain. Ridanya Allah tergantung ridanya kedua orang tua, murkanya Allah tergantung murkanya kedua orang tua. Jadi ketika orang tua sudah ridha, percaya bahwa Allah pasti senang kepadamu. Tapi ketika orang tua murka, percaya bahwa Allah pasti murka kepadamu. Suatu kali Umar bin Khattab bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, saya tahu saya tidak mungkin melihat wajahnya Allah di dunia ini. Saya tahu tidak mungkin saya melihat wajahnya Allah di muka bumi. Tapi saya mau tahu bagaimana supaya Allah tersenyum kepadaku. Meskipun saya tidak melihatnya, tapi saya tahu bagaimana supaya Allah tersenyum kepadaku. Maka Nabi menjawabnya, buatlah ibu bapakmu tersenyum, maka Allah pasti tersenyum kepadamu. Meskipun bapak sudah tinggi sekolah, jangan pernah suara bapak lebih keras dari suara ibu. Yang kedua, setiap keluar rumah jangan pernah lupakan minta ridanya orang tua. Apapun yang bapak mau lakukan, minta ridha orang tua. Mak, saya ada rencana beli ruko. Menurut ibu bagaimana? Minta pendapatnya. Meskipun pada akhirnya pasti ibu bilang, ngapain lagi kau minta pendapat sama saya, nak? Saya ini orang tidak ada sekolah, kamu pasti lebih tahu lah. Tapi paling tidak ibu akan berkata, alhamdulillah anak saya masih menghargai saya. Kan dalam Islam itu niat dan cara harus sama-sama baik. Niatnya baik, caranya juga harus baik. Jadi setiap ada mau dilakukan, minta izin. Mak, saya mau beli motor. Menurut Ima, gimana pendapatnya, Mak? Pak, saya mau beli motor. Menurut pendapat Bapak gimana? Pak, saya mau buka usaha ini. Menurut pendapat Bapak gimana? Minta ridhanya orang tua. Kalau orang tua sudah ridha, maka Allah pasti tersenyum kepada kalian. Ini yang tidak dimiliki anak-anak kita sekarang. Makin tinggi sekolahnya makin kurang ajar. Dilarang sama mamanya. Apa mama tidak tahu sekolah? Itu dulu. Sekarang lain. Dilarang jalan cowok-cowok, jangan kau boncengan. Itu kan dulu. Waktu bisa berganti, tapi etika, adab, akhlak tidak boleh bergeser. Saya bisa tahu orang, Pak, dari boncengnya. Kalau cowok cewek boncengan, saya bisa tahu ini pacarnya atau bukan dari gaya duduknya. Kalau dia dibonceng begini, grab.
Tapi kalau dia begini, cowoknya. Kalau dia pegang besi di belakang begini, bapaknya. Itu anak-anak kita. Ya. Jangan pernah melakukan apapun tanpa izin ridha orang tua. Minta, meskipun pada akhirnya orang tua kita berkata, kau ajalah nak, kau pasti sudah tahu. Apa yang kita cari? Ridhanya orang tua. Satu, jangan bicara kasar. Dua, apapun minta izin, minta ridha orang tua. Yang ketiga, kalau kita masih serumah orang tua, jangan pernah keluar rumah tanpa izin orang tua. Ini yang sekarang mulai ditinggalkan anak-anak kita. Orang tua saya tidak di rumah, Ustaz. Ibu saya tidak dari rumah. Saya mau keluar, telepon. Mak, saya mau pergi sekolah. Mak, saya mau pergi kerja. Telepon. Meskipun bapak sudah tidak serumah, tidak ada salahnya. Dan itu bagian dari adab dan bagian dari ridha Allah. Misal sudah mau keluar kerja, telepon orang tua. Mak, sebentar lagi saya keluar roga. Saya mau cari nafkah. Doakan saya, Mak. Saya alhamdulillah, budaya dalam kehidupan saya, minimal 2 kali saya telepon orang tua saya dalam sehari. 2 kali. Saya tidak suka 1 kali, 2 kali saya, Pak. Ya. Yang pertama, ketika baru bangun, saya telepon, Mak, gimana kabar? Alhamdulillah, saya nak. Apa rencana hari ini? Tidak ada, di rumah saja. Alhamdulillah. Mau tidur lagi, saya telepon lagi, Mak, gimana hari ini? Alhamdulillah, seharian ini. Tapi jangan lupa, Mak, ya. Selalu saya pesankan sama mama saya, jangan lupa sebelum tidur maafkan seluruh dosa-dosanya anaknya, Mak, ya. Oh, tidak ada dosamu, nak. Semua kau belum minta maaf, sudah aku maafkan. Itu enaknya minta maaf sama orang tua. Itu enaknya minta maaf sama orang tua. Mak, oh, tidak ada dosamu, nak. Kau belum minta maaf, saya sudah maafkan. Beda sama istri kita, Pak. Kita takut sama istri, tapi tidak takut sama orang tuanya. Kalau sama istrinya takut betul. Ada di sini takut sama istrinya? Ada? Berhentilah jadi laki-laki kalau kau takut sama istri. Kamu takut sama istri. Jadi Ustaz tidak takut sama istri? Enggak, cuma istriku lebih berani dari saya. Jadi coba ibu-ibu juga jangan intimidasi suami, Bu. Tidak ada bagusnya itu. Suaminya baru 1 jam keluar dia sudah menelpon. Di mana kau, Pak? Di kantor. Foto dulu baru kirim. Kayak tahanan kota. Tapi istriku suka ngamuk-ngamuk, Ustaz. Biar aja dia ngamuk. Dia pecahkan piring. Kalau dia pecahkan 1 piring, Pak, bapak pecahkan 1 lusin. Piring bisa dibeli. Harga diri sebagai suami tidak boleh diinjak-injak laki perempuan. Allahu Akbar. Ini bapak takut betul sama istrinya, sama ibunya tidak takut. Maka saya bilang sama istriku, boleh kau marah sama saya, boleh kau maki-maki saya, boleh kau lempar kepalaku, yang penting tidak dikena. Satu yang tidak boleh, jangan pernah kau lukai perasaan ibu saya. Belum tentu kita jodoh sampai sampai saya meninggal. Belum tentu kita suami istri sampai meninggal. Tapi namanya orang tua, tidak ada bekas orang tua. Maka jangan pernah takut sama istri lalu berdurhaka sama ibunya. Jangan pernah coba-coba itu. Maka bapak-bapak, lebih baik sakit istri daripada ibu. Dan itu enaknya ibu, Pak. Bapak minta maaf sama ibu, selalu dia kata itu, kau belum minta maaf, nak, saya sudah maafkan kamu. Beda sama istri, Pak. Kita minta maaf, enggak dia maafkan. Sudah dijelaskan yang satu, muncul yang dua. Sudah dicualkan 2, muncul pertanyaan ketiga. Sudah clear semuanya, dia ulang lagi 4 tahun yang lalu. Ibu itu. Maka rumus menghadapi ibu-ibu, diam. Jadi kalau istri marah-marah di rumah, Pak, diam saja. Diam saja. Kalau perlu makan obat tidur. Karena pun kalau dijelaskan tidak masuk di akalnya mereka, Pak. Apalagi kalau dia bilang pokoknya, sudah diam saja, Pak. Tidak masuk di akalnya itu. Subhanallah, ibu kita beda, Pak. Beda istri. Kita kerja 5, 1 yang salah. Kalau istri, yang 1 dia persoalkan, Pak. Yang 4 dia lupa. Beda sama ibu. Dia suruh kita 5, 1 yang benar, 4 yang salah, yang 1-nya dinilai. Tidak apa-apa, nak, tidak apa-apa itu. Yang penting ada yang benar.
Coba. Tapi kita takut sama istri daripada sama orang tua. Bagaimana hidup kita mau berkah? Tidak ada berkah bagi mereka yang durhaka sama orang tuanya. Percaya itu. Adik-adik sekalian, Bapak Ibu, ini fakta lagi yang saya pernah rasakan. Saya kan paling banyak orang curhat sama saya, Pak. Paling banyak orang curhat. Ada pengusaha tanah bumbu batu licin, Kalimantan Selatan, sukses, tiba-tiba bangkrut. Dia datang minta nangis-nangis, Ustaz doakan saya bangkrut. Saya bilang sebelum saya doakan, saya mau tanya, Bapak tolong jujur, bagaimana kelakuan Bapak kepada orang tua selama ini? Wah itu dia Ustaz, selama saya merantau Ustaz, tidak pernah saya balik lihat orang tua saya. Itu sebabnya. Kau pulang ke orang tuamu minta maaf. Banyak betul saya lihat orang yang sengsara hidupnya karena durhaka sama orang tuanya. Maka adik-adik sekalian, bapak-bapak, muliakan ibu. Tidak ada kebahagiaan bagi mereka yang durhaka sama orang tuanya. Tidak ada. Demi Allah, sengsara mereka orang yang mendurhakai orang tuanya. Satu, kembali lagi tadi. Satu, jangan bicara yang keras. Dua, izin setiap ada, minta ridalnya. Yang ketiga, keluar rumah jangan pernah lupa minta izinnya. Yang keempat, menurut Nabi, jika kalian berjalan bersama mereka, hendaklah kalian di belakangnya. Tapi anak-anak sekarang kalau jalan, tidak ada di belakang. Dia jalan di depan. Kenapa di depan? Malu lihat orang tuanya yang sudah tua. Maka anak yang bersifat seperti itu tidak akan mendapat keberkahan hidup. Dan berikutnya lagi, kewajiban anak kepada orang tua menafkahi kalau mampu. Tapi kalau adik-adik masih subsidi juga dari orang tua, ya sudahlah. Bagaimana caranya? Kalau belum bisa membelikan AC orang tuanya, belum bisa membelikan kulkas orang tuanya, belum bisa membelikan mobil orang tuanya, maka bagaimana caranya membahagiakan orang tua? Jangan menyakiti perasaannya. Adik-adik mau menikah, jangan pernah tidak ridha sama orang tua. Banyak sekarang anak-anak jatuh cinta sama pacarnya, sama ceweknya, tidak minta ridha lagi sama orang tuanya. Ini kemarin saya ada polisi yang curhat sama saya. Ustaz, saya mau menikah, orang tua saya tidak setuju. Saya bilang jangan kau menikah. Selama orang tuamu tidak setuju, jangan kau menikah. Belum tentu itu jodohmu, belum tentu itu istrimu baik. Sekarang memang baik, kalau dia lagi senang sama kamu, besok-besok belum tentu. Tidak ada orang rumah tangga yang bahagia ketika dia nikah tidak ridha orang tuanya. Beda, lain. Misalnya orang tuanya Kristen, ya, ini yang Kristen mau masuk Islam, tapi orang tuanya melarang. Boleh kalau kasus begitu, boleh. Tapi tidak berarti boleh memaki orang tua. Tidak, tetap wajib berbicara yang baik, memberikan nafkah meskipun kita beda agama. Bagaimana kalau mendoakan orang tua yang kafir? Hanya satu doa yang boleh. Doanya hanya satu, ya Allah berikan dia hidayah. Nah, Bapak saudara-saudara sekalian, percayalah keberkahan hidup kita tergantung daripada ridha orang tua, terutama ibu. Nah, yang kendala sekarang, kenapa anak-anak kita begini? Kenapa anak-anak kita sekarang tinggi sekolahnya tapi kurang ajar? Apakah sepenuhnya salah orang anak? 90% salahnya orang tua. Satu, melalaikan kewajiban orang tua. Kewajibannya apa? Lahir anak kasih nama yang baik. Nama yang baik apa? Nama yang baik adalah nama-nama yang ada doa di dalamnya. Tapi biasakan orang bilang begini, apa arti sebuah nama? Bodoh itu kalau ada orang bilang begitu. Bayangkan kalau tidak ada semua namanya di sini, bos. Halo, ada Anu siapa? Anu siapa? Bagaimana menderitanya para caleg kalau tidak ada namanya? Ayo pilih Anu. Nama itu penting. Coba Bapak sebut nama. Dari nama saya sudah bisa dua saya tahu. Begitu Bapak menyebut sesuatu namanya, dua saya bisa tahu. Satu sukunya, dua agamanya. Coba Pak, Abdurrahman 99% Muslim. Coba Bertus Titanus 99% bukan Muslim. Iya toh, coba lihat. Siti Amalia Muslim. Berta non Muslim. Coba dari nama orang bisa tahu agamanya. Yang kedua, dari nama saya bisa tahu sukunya. Coba
Kalau ada orang namanya Pak Daeng Ambo Dalle, tidak mungkin orang Jawa. Masa Ambo orang Jawa? Kalau Margono, Jokowi, Jawa. Tidak mungkin dia orang Bugis. Jadi jangan anggap remeh nama. Adik-adik, apa pentingnya itu nama buat kita orang Islam? Ternyata nama sampai di akhirat. Maka kasih nama yang baik anaknya. Ketika misal doa dalam Islam, kasih nama kita anaknya Mutmainnah. Temannya panggil Mutmainnah, artinya wahai kau jiwa yang tenang. Coba, Mutmainnah, wahai jiwa yang tenang. Doa di dalamnya satu yang paling tidak menjadi masalah mestinya, tapi itu yang membuat orang tua pusing. Satu kan kasih nama, dua mendidik, tiga kasih makan. Tapi manusia akhir zaman modern sekarang, mereka lebih pusing memberi makannya daripada mendidiknya. Padahal yang susah sebenarnya buat orang tua bukan memberi makan, tapi apa? Mendidik. Saya kasih contoh, tolong jawab saya dengan jujur. Ada enggak di kota Medan anak mati kelaparan? Ada? Ada? Tidak mungkin. Itu berarti perut tidak ada masalah. Tapi kalau saya tanya, ada enggak mati gara-gara ngelem? Lempox, nah, campur lem tikus. Yang kau campur lem Korea enggak mau buka mulut itu. Coba. Ayo. Ini berarti yang sulit sebenarnya bukan cari makan, tapi apa? Mendidik. Makan tidak usah bingung Pak. Tahu cicak? Tahu cicak? Tahu apa dia makan itu cicak? Hah? Nyamuk. Tidak masuk di akal. Satu terbang, satu di dinding. Di mana dia ketemu? Tidak ada terminalnya. Coba. Tidak mungkin. Tapi lagu dulu mengajarkan kita waktu kecil. Cicak-cicak di dinding, diam-diam merayap, datang seekor nyamuk. Nyamuk yang datang, hap. Nggak dibilang lagu cicak lompat ke nyamuk. Wah, nggak usah bingung. Tapi sayang seribu sayang, orang tua terlalu sibuk untuk makannya anaknya, lupa mendidik anak. Beda kita dengan Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim dikenal dengan Nabi sebagai Nabi yang paling banyak menjadi Rasul Nabi dan Rasul anaknya. Digelari dengan bapak dan kakek para Nabi. Dialah Ibrahim alaihissalam. Kenapa? Ketika beliau usia senja, dia kumpul anak-anaknya. Lalu Ibrahim alaihissalam bertanya, anakku, ya bunayya, wahai anakku, ma ta'buduna min ba'di, nanti kalau bapak meninggal, nah apa yang kamu sembah? Ibrahim tanya, apa kesembah ketika bapakmu sudah meninggal? Itu Ibrahim. Tapi kalau kita, nah bapak sudah tua, apa kau makan nanti nak? Mata kuluna min ba'di, apa yang kau makan nanti kalau bapak mati? Tidak usah cemas soal makan. Adik-adik tidak usah cemas soal makan. Yang kalian cemaskan agama. Ibu-ibu tidak usah cemas anaknya makannya. Cemaskan ketika dia tidak sholat. Tapi orang tua sekarang malu kalau anaknya pengangguran, tapi tidak malu kalau anaknya tidak tahu ngaji. Bangga kalau anaknya pintar bahasa Inggris, tapi tidak malu kalau anaknya tidak tahu ngaji. Apa itu bahasa Inggris? Selalu bilang, hebat anaknya itu Ustaz. Kenapa hebat? Masih SD sudah pintar bahasa Inggris. Oh, banyak yang begitu Bu. Tidak percaya? Ibu ke Inggris. Waduh, anak-anak di Inggris Pak, mulai dari belajar bicara sampai pikun bahasa Inggris semua di sana Pak. Bangga betul kalau pintar bahasa Inggris. Pintar bahasa Inggris apa itu? Kalau dia anaknya TKTPA belajar ngaji di masjid 30.000, nyicil, nunda 3 bulan, ditagih dia bilang ustadznya mata duitan. Padahal diajar sholat, diajar puasa, diajar surah-surah pendek, hafalan-hafalan doa. 30.000 1 bulan, marah-marah. 3 bulan menunggak ditagih, marah. Giliran bahasa Inggris kursus 500.000 belum masuk sudah lunas. Coba, memangnya kalau ibu meninggal nanti anaknya berdoa pakai bahasa Inggris? Hah? Oh my God. Nah, didik anak, kasih nama yang baik, lalu beri makan. Beri makan anak kita
kasih makanan halal, jangan yang haram-haram. Coba lihat orang tua yang selalu memberi makan anaknya makanan haram, maka pasti sengsara hidupnya. Nah, ada yang tanya, Ustadz, bagaimana kalau orang tua saya sudah meninggal? Dulu saya nakal, Ustadz, sering saya keluarkan air mata ibu saya. Saya dikasih uang sekolah, saya pakai jajan. Berapa kali saya kasih masuk orang tua saya itu berurusan polisi. Tapi saya sudah hijrah sekarang, Ustaz. Saya sudah tobat. Masalahnya orang tua saya sudah meninggal, Ustaz. Bagaimana cara berbuat baiknya? Nah, cara berbuat baik orang tua sudah meninggal, satu menurut Nabi, doakan. Doanya itu minimal 4 bagi orang tua sudah meninggal. Ya Allah, ampuni dosa orang tuaku. 2, terima amal ibadahnya, karena ada amal yang tidak diterima. Amalnya mana? Amal caleg, bagi-bagi sekudung, bagi-bagi sembako supaya dicoblos. Oh, ndak ada pahalamu, bos. Ya Allah, mana pahalaku? 30 juta bagi-bagi jilbab. Nah, bilang malaikat, hoax, bohong itu Tuhan, bukan karena dia, tapi karena mau dicoblos. Maka ada amal yang tidak diterima. Bapak datang sholat karena mau dibilang alim, tidak bakal sampai. Makanya itu diajarkan selalu, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Semata-mata karena Allah. Kalau ibu bekerja mengurus rumah tangganya karena cari muka sama suami, maka ibu tidak ada pahala. Tapi yang kita cari adalah ridha Allah. Nah, ya Allah, ampuni dosanya. 2, terima amal ibadahnya. 3, lipat gandakan kebaikannya. Jadi misalnya dia meninggal membawa pahala 10 karung, maka kita minta, ya Allah, lipat gandakan yang 10 karung menjadi 1000 karung. Dan yang keempat, lapangkan alam kuburnya, baru lebih mulia lagi ditutup dengan doa, Allahumma gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Haruskah bahasa Arab, Ustaz? Tidak. Berdoa tidak harus pakai bahasa Arab. Daripada pakai bahasa Arab tidak ditahu artinya, bingung nanti malaikat. Dia bilang, malaikat apa maksudnya ini cowok? Dia mau doakan mamanya, dia baca doa minta jodoh. Ada perselingkuhan itu di Makassar, Pak. Kan itu yang apa itu, saya tidak tahu kalau di Medan. Di Makassar itu kan penggali kubur, setelah ada khusus jasa pembaca doa. Dan ternyata itu penyedia jasa pembaca doa banyak yang tidak tahu bahasa Arab. Datanglah ini ibu-ibu, doakan ibuku, silakan duduklah ini yang penyedia jasa, berdoa, Allahumma gfirli. Dia bilang ini ibu di belakang, amin, wali walidayya, amin, warhamhuma kama rabbayani saghira, amin. Dalam hatiku, waduh, kasihan ini ibu. Dia kira di ibunya didoakan, ternyata ibunya ini ustaz dia doakan. Allahumma gfirli, ya Allah, ampuni dosaku. Dia bilang ini ibu di belakang, amin. Siapa? Dosanya yang baca doa. Kedua orang tuaku, dia bilang lagi, amin. Doanya yang baca doa. Maka mestinya Allahumma gfirli berubah menjadi Allahumma gfir lana. Ya Allah, ampuni dosaku menjadi ampuni dosa kami. Jadi tidak harus bahasa Arab. Silakan. Bahkan boleh bapak berdoa begini, ya Allah, Engkau sudah tahu apa dalam hatiku. Jangan ketawa, saya serius ini. Daripada bapak menghafal, lain di hati, lain di bibir. Nah itu, ya Allah, ampuni dosa orang tuaku, terima amalnya, lipat gandakan kebaikannya, lapangkan alam kuburnya, lalu tutup dengan doa, Allahumma gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Sudah, itu yang sudah meninggal. Yang kedua, cara berbuat baik kepada orang tua sudah meninggal adalah mengunjungi karib kerabatnya. Misal di kampung ada karib kerabatnya bapak kita, dari kecil sampai kerja, sampai pensiun, sampai meninggal, sahabat. Nah, karib kerabatnya masih hidup, maka alangkah lebih mulianya kita datang ketemu. Itu bagian dari cara berbuat baik kepada orang tua. Dan yang ketiga, meskipun ini ikhtilaf para ulama, perbedaan pendapat ulama adalah bersedekah atas nama orang tua. Nah, ini terjadi perbedaan. Ada yang bilang tidak sampai. Kalau saya pada prinsip sampai. Anggaplah dia tidak sampai, tidak ada ruginya.
Kenapa? Saya paling tidak dapat pahala niat membahagiakan orang tua. Pahala saya niat saya membahagiakan orang tua. Ternyata di akhirat sampai, alhamdulillah. Tapi mereka yang berkeyakinan tidak sampai, lalu dia tidak pernah bersedekah, ternyata di akhirat ponisnya sampai, maka rugilah mereka yang tidak pernah bersedekah atas nama orang tuanya. Sedekah. Saya mau orang tuaku, Ustaz, punya spring bed. Kirimilah spring bed di panti asuhan, bukan panti pijat. Ada juga orang rajin sekali menyumbang di panti pijat. Saya tanya, kenapa panti pijat? Nah, harusnya panti asuhan. Dia bilang, sama-sama panti, Ustaz. Betul sama panti, tapi beda cita rasanya, bos. Ya. Sedekah. Saya mau orang tuaku terang kuburnya, Ustaz. Kirimi pembeli lampu di masjid. 2 juta 10 watt. 1 juta 5 watt. 500.000 1 watt. 100.000 lilin. 50.000 korek. 1.000 obat nyamuk. Silakan. Ya, ibu bapak, saudara-saudara sekalian, sedekah atas nama orang tua. Ini ada 3 cara berbuat baiknya. Satu, mendoakan. 2, mengunjungi karib kerabatnya. 3, bersedekah atas nama orang tua. Dalilnya ini disamakan oleh menghajikan orang tua. Jadi kalau orang tua kita sudah meninggal, kita punya niat menghajikan, boleh dihajikan orang tua. Meskipun pendapat ulama sebagian mengatakan dia dulu yang harus haji, baru menghajikan orang tuanya. Nah, ibu bapak, saudara-saudara sekalian, inilah 3 kewajiban cara berbuat baik kepada orang tua yang sudah meninggal. Mendoakan, mengunjungi karib kerabatnya, dan bersedekah atas nama orang tua. Dan pada akhirnya anak kita ini sesungguhnya amanah dari Allah. Maka saya titipkan sebuah doa. Ibu-ibu, saya titip sebuah doa. Bapak-bapak yang punya anak, doanya ini langsung Allah ajarkan kepada Ibrahim salam, yang diabadikan dalam Quran. Bunyinya doanya, Allahumma Rabbi habli minas salihin. Coba kita sama-sama doakan. Allahumma Rabbi habli minas salihin. Ya Allah, berikan hamba anak yang soleh. Caranya gimana? Amalkan itu, Pak. Boleh diamalkan. Salawat sebanyak-banyaknya. Kita bertawassul kepada Rasulullah. Sudah bersalawat, kita mau kasih makan anak, disuap. Ayo nak, Rabbi habli minas salihin. Kita mandi anak kita, kita sampo, Rabbi habli minas salihin. Dibisi anaknya, ibu kasih bangun. Ayo nak, ayo bangun-bangun sholat subuh. Rabbi habli minas salihin. Ada kemenakan saya, sudah mau maghrib, masih main futsal di lapangan. Saya panggil, ayo sudah, sedikit lagi om, ayo saya tungguilah. Woi, ternyata azan maghrib masih main bola. Terpaksa Ustaz Dasat masuk lapangan. Saya bisi telinganya, Rabbi habli minas salihin. Langsung menangis. Heran semua orang lihat saya. Hebatnya tahu Pak Ustaz, dia bisa bisi kemanakannya menangis. Dia tidak tahu, telinganya saya bisi, tanganku dibawa menjepit. Karena banyak sekarang anak muda hijrah, Pak, baru 3 bulan belajar agama, itu pun melalui YouTube. Dia salahkan semua pendapatnya orang, Pak. Hanya dia sendiri mau masuk surga. Luasnya itu surga, bos. Kasih masuk juga kita. Kalau kau tidak mau kami di tengah, biarlah kami di pinggir. Yang penting jangan kau suruh kita masuk neraka. Kita sama-sama Islam, masa kau tuduh kita masuk neraka, bos? Katanya pemuda hijrah, ngomongnya selalu akhi, kaif hal, alhamdulillah bi khair. Tapi sombong. Oh, tidak ada gunanya kau hijrah, bos. Sombong itu sifat paling tidak disenangi Allah. Mana ciri-ciri ilmuwan sombong? Tidak mau menerima perbedaan pendapat. Itu orang sombong itu. Tahu tidak itu sombong? Pakai barang mahal? Belum tentu. Kapan disebut sombong? Kata Nabi, 2 lagi. Lambat loading ini orang di sini. 2 lagi. Memang 2 ini banyak sekali. Ya. Kata Nabi, ciri orang sombong itu 2. Apa? 1, nganggap remeh orang lain. 2, menolak kebenaran. Itu sombong. Nganggap remeh orang lain, nolak kebenaran, sombong. Dan sombong, kata Allah, orang sombong tidak boleh kau hidup di kolong langitku. Orang sombong. Dan kata Allah, ada 3 temannya setan di dunia.
3 temannya setan di dunia. 1 diantaranya kata Allah dalam Al-Qudsi, ganiyun mutakabbir, orang kaya yang sombong. Kaya harta sombong, temannya setan. Kaya ilmuwan sombong, temannya setan. Kaya jabatan pejabat sombong, temannya setan. Tapi kalau orang kaya, pejabat, ilmuwan sombong, masuk-masuk di akal, Pak. Oh iya, dia kaya, tinggi jabatannya, tapi temannya setan. Tapi kalau sudah miskin, beleng-beleng, pengangguran, jelek mukanya, busuk mulutnya, sombong, bukan temannya setan. Kau sudah jadi setan, cilaka. Ya, adik-adik, jangan menganggap remeh orang lain, jangan sombong, ya. Belajar agama, jangan menolak perbedaan pendapat, ya. Ini sekarang banyak mubalik, Pak, tidak senang perbedaan pendapat. Kalau ada orang begitu, saya bilang dia tidak belajar dari filosofi gigi. Tidak usah yang besar-besar saja, gigi saja dulu, Bapak. Kenapa Bapak enak makan? Hah? Kenapa Bapak enak makan? Karena gigi kita beda-beda. Ada gigi seri, bagian mutus-mutus. Ada gigi taring, bagian merobek. Ada gigi geraham, bagian menghancurkan. Coba kalau semua gigi seri. Kapan selesai makan buah, Pak? Masuk di dalam tidak bisa motong-motong, Pak. Atau gigi geraham semua, Pak. Gimana motongnya? Jadi kalau ada orang tidak mau menerima perbedaan pendapat, itu orang sombong. Nah, yang paling baik anak muda yang mulai hijrah, jangan kau salahkan pendapatnya orang. Jangan salahkan pendapatnya orang. Menurut saya begini, menurut kamu begitu, silakan. Tidak bagus kita saling menghina. Nah, itulah orang Islam. Bu, ini dari semua kabupaten di Indonesia, Timika ini yang paling banyak emasnya. Iya toh? Saya dapat kabar dari Pak Maksimum, dia bilang, yo kau tahu mau tahu kasih kampungmu. Saya kan tidak pernah ketemu langsung, baru tadi. Apa beliau katakan? 7 triliun PAD-nya ini Timika. Mestinya makmur rakyatnya. Mestinya pembangunan bagus. Mestinya tidak susah lapangan kerja. Iya kan? Tapi karena kau memilih pemimpin Wane Piro, artinya Bapak Ibu kalau terima uang sogok, Pak, Bu, tidak usah panjang ceramah. Saya mau tanya, kalau kau terima 300.000, kau kaya tidak? Kalau kau terima 1 juta, kaya tidak? Enggak. Bapak-bapak, kalau kau tolak 300.000, miskin kok? Kalau kau tolak 1 juta, kau miskin? Tidak. Tapi yang pasti, kau terima sogok itu menentukan siapa pejabatmu yang akan datang. Percaya kalau ada orang menang pilkada karena sogok, maka pertama yang dia lakukan, kasih kembali modal. Modal dari mana dia dapat? Dari proyek pembangunan. Mestinya pakai semen 10, dia cuma pakai 5. Belum diresmikan sudah rusak. Kalau rusak, siapa yang rugi? Siapa yang rugi? Masyarakat. Tim sukses yang dapat proyek. Siapa suruh kondang, Kak? Iya, saudara, boleh miskin, tapi jangan jual harga dirimu. Saya orang Bugis selalu bilang, namo kasih asih, Kak, tapi ajak mupakatuna, Kak. Biar saya miskin, tapi jangan kau hina saya dengan 300.000. Itu orang beriman. Bisa? Kenapa nak cuma 25? Bisa tolak serangan fajar? 100 orang dia orang. Muka-muka serangan fajar semua ini. Bisa tolak uang sogok? Ya Allah, dengarlah janji hambamu. Kalau dia ingkar janji,
buat hidupnya susah dunia akhirat. Masih sano. Ya Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, saya mau tanya, Pak, pernah lihat orang diantar jenazah? Pernah lihat antar jenazah? Ibu-ibu pernah lihat antar jenazah? Bukan pernah, sering. Kata Nabi, kalau kau diantar jenazah, 3 yang ngantar kamu, 3 yang mengantarmu, 2 balik, tinggal 1 yang temani kamu. Apa gerangan itu? Pertama, harta. Keluar semua harta, mobil, motor, sepeda, keluar harta antar. Ada yang masuk ke kubur? Ada yang masuk di kubur? Ada Pak. Apa? Kain kafan. Kamu merantau ke Timika, cari uang, rumah mewah, mobil ada, tidak ada rumahmu masuk di kubur. Tidak ada motormu masuk di kubur. Jangankan rumah, motor, handphone saja tidak boleh kau bawa. Dengar kau baik-baik. Kalau mati kau Pak, tidak ada istrimu mau masuk temani, tidak ada anakmu mau masuk temani. Dia kubur kita, menangis dia kubur, tapi nak enjak-enjakku. Iya toh, dia menangis tapi nak enjak-enjakku. Iya toh. 3 yang mengantar kita, amal. Inilah yang setia, kemanapun kau pergi dia akan ikuti kamu. Masuklah kita di kubur, kembalilah pengantar. Kata hadis, masih kentara suaranya kakinya orang yang terakhir melangkah dari kubur. Datang malaikat bawa pertanyaan, 5 pertanyaannya. Tapi kalau baik solatmu Pak, tenang, jangan kau pusing. Kalau bagus solatmu, tidak usah cemas. Kenapa? Solatmu yang akan jawab pertanyaan 5 ini. Kalau orang baik solatnya, datang malaikat berkata, yang baik solatnya nih, bagus sembahyangnya, Marrabuka, siapa Tuhanmu? Solat berkata, Das'at, mundur kau. Waktu kau hidup kau rajin jaga saya, sekarang saya jaga kamu. Marrabuka, siapa Tuhanmu? Solat menjawab, Allahu Akbar. Mungkar geling kepala, tahu jagonya ini. Ditanya lagi, Man nabiyuka, siapa nabimu? Solat kita lagi menjawab, Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Malaikat tambah geling kepala, tahu tambah jago ya. Waalaikumsalam. Tahu tambah jago ini, orang Timika ini. Itu kalau baik solatnya. Akhirnya Mungkar berkata, kir, maju kok, nakir. Nabi bilang nakir, sedangkan kau mundur, apalagi saya mundur. Dia naik ke aras Allah. Ya Allah, ada hambamu mati, saya tanya marrabuka, dia jawab Allahu Akbar. Allah berfirman, bukan dia yang jawab itu, solatnya yang jawab. Karena dia baik solatnya, tidurkan dia untuk menunggu hari kiamat seperti nikmatnya tidur pengantin baru. Masya Allah. Masih ingat waktu pengantin baru Pak? Masih ingat? Apa biasa dibilang waktu tak pengantin baru? Cepat nak pagi. Kenapa? Enak. Itu kalau bagus solatnya. Tapi kalau tidak beres solatnya, Nabi bilang malaikat, lama aku tunggu kau. Kau yang paling banyak ceritamu kalau orang ceramah. Nak goreng godamnya, nak putar mi palu-palunya itu muka. Betan lo tajak cilaka. Iko nak pegancar. Ditanya dia, marrabuka, siapa Tuhanmu? Kaget. Tunggu dulu, orang baru datang. Malaikat aja yang mau debat.
Ditanya lagi, mana buka siapa Tuhanmu? Kaget, langsung dia jawab, ketuhanan yang Maha Esa. Pertama, orang menderita ketika masuk di kubur, orang yang al-mutahawil bis sholat, menganggap enteng sholat. Pak, saya yakin lebih banyak perantau di sini. Dia tinggalkan Jawa, dia tinggalkan Maluku, dia tinggalkan Sumatera, dia tinggalkan Sulawesi, datang ke Timika, merantau cari dunia, merantau cari uang. Tapi sayang, sampai di sini sholatnya tidak dia urus. Sampai di sini sholatnya tidak dia gubris. Ini yang selalu saya istilahkan, setengah mati bekerja. Begitu dia lapar, dia beli nasi bungkus. Sayangnya setelah ada nasi bungkusnya, nasinya dia buang, bungkusnya dia makan. Paham? Beli nasi bungkus, nasinya dia buang, bungkusnya dia makan. Inilah orang yang merantau dari luar sampai ke Timika tidak sholat. Apa gunanya kau jauh-jauh datang ke sini lalu kau tidak sholat? Apa alasanmu tidak mau sholat? Apa? Bilang kau apa? Apa? Tidak ada kecuali kutu. Hei, bos, Pak, dengarkan ini, dengar baik-baik. Hei, hei, kalau kau merantau ke Timika, sampai di sini susah kau kerja, menderita kau, ada pilihanmu? Ada pilihan? Ada. Balik lagi ke Sulawesi, selesai. Hah? Kau pegawai negeri, ndak suka kau bupati, ndak senang kau gubernur, ada pilihan? Ada pilihan? Ada. Pensiun dini, selesai. Ada ibu-ibu, suamimu cerewet, pelit, kasar, ada pilihan? Ada. Pulangkan saja aku pada ibuku, atau ada pilihan. Bapak-bapak, istrimu cerewet, suka ngomel, malas masak, malas ngurus anak, ada pilihan? Dua pilihanmu. Kalau tidak cerai, tambah jadi dua. Iya kok. Jelas. Jelas. Hei, kalau menderita kau di dunia tidak lama dan masih ada pilihanmu. Tapi kalau masuk kau di kubur, masuk di kubur, ada pilihanmu? Ndak enak deh. Datang mereka, lari kau. Begitu kau keluar dari kubur, viral kau satu dunia. Siapa orang paling menderita di kubur? Al-mutahawil bis sholat. Dia gak sempajamu, tidak ada harapan. Kasihan kita jauh-jauh merantau dari Jawa, dari Sumatera, dari Papua, dari Maluku, dari Sulawesi sampai ke sini. Gajimu cuma 5 juta satu bulan, 7 juta satu bulan, lalu kau tidak sholat. Kalianlah orang yang paling bodoh. Apa susahnya sholat? Apa susahnya? Tidak ada bacaan kuhafal Ustaz. Datang kau berjamaah di masjid, kalau imam sudah baca, diam, sah. Ustaz tidak bisa kena air, tayamum. Masih banyak di sini pasti tidak tahu tayamum. Tayamum, letakkan telapak tangan dinding, usap wajah. Ya, sudah itu letakkan tangan lagi, ini digulung. Gulung ini lengan kanan sampai di atas siku. Jam tangan cincin buka, usap. Ini dulu usap. Sampai di sini dulu diusap. Ini dulu. Sudah itu yang ini. Sudah. Selesai begitu Ustaz. Kasih begini. Selesai. Agapi. Di tengah hutan Ustaz, masuk waktu sholat, belum dicuci, sudah kencing, tidak dapat air. Caranya kalau di tengah hutan kencing tidak dapat air, ambil kertas 3 lembar,
Kalau tidak ada kertas, daun. Bagaimana caranya? Nah ini jangan kasih lihat ibu-ibu. Pertama, daun pertama gosok dari atas ke bawah begini. Yang kedua ambil lagi bawa ke atas. Ambil dari atas ke bawah. Jangan begini. Kenapa ada ibu-ibu heboh? Ya, paham. Kalau dapat air, wudhu lagi, cuci alena beliau, wudhu baru sholat. Kalau tidak dapat air, tayamum biar tidak dicuci, selesai. Apa pi? Sakit kau Ustaz? Tidak bisa kau berdiri, duduk mako. Sariawan nggak Ustaz? Sampai yang sariawan mako? Lah. Boleh, Allah tahu kau lagi sakit. Agapi, apa pi? Hah? Ndak kuliah kita di tengah laut Ustaz. Ndak dilihat kiblat. Lihat kau di mana matahari terbenam. Kalau matahari terbenam di sana, arahkan badanmu, perahumu hadap ke sana. Allahu Akbar. Tiba-tiba perahu goyang. Jangan coba kau goyang-goyang lagi. Iya, jelas. Nah, masuk makin dikubur. Maka dia Nabi tak. Kau dega ke sempajamu mbok. Itu semua amalmu yang lain langsung dihapus. Salat Pak. Saya sudah sholat Ustaz. Alhamdulillah. Kalau sudah sholat, ayo datang jamaah di masjid. Alhamdulillah. Saya kemana-mana di masjid di Timika ini Pak, selalu penuh jamaahnya Pak. Masya Allah, hari ini saja sampai di luar. Apalagi kalau subuh, penuh sampai di luar, tidak ada di dalam. Hei, tahu tidak orang berjamaah? Kalau berjamaah itu satu ada disebut imam. Di belakangnya imam, sebelah kanan ada namanya muballaga. Tahu muballaga Pak? Ada itu kalau kita di Masjidil Haram didengar di televisi. Nah bilang imam, Allahu Akbar. Ada yang teriak Allahu Akbar. Imam bilang Sami Allahu liman hamid, Rabbana lakal hamd. Muballaga. Ada lagi namanya makmum. Makmum ini kita umumnya. Untuk jadi imam, ya dengar baik-baik, tidak boleh sembarang. Kenapa? Karena kalau salah imam kacau jamaah. Contoh, Nabi bilang begini, kalau kau jadi imam, ringkaskan bacaanmu. Baca umumnya orang hafal. Ada imam Pak, lampik pembacaan, panjang sekali. Baru mau takbir, lama memang nih Pak. Apa nak aku tinggal langkah selesai nih? Iya toh? Kata Nabi, ringkaskan bacaanmu. Itulah sebabnya imam sebelum angkat takbir sunnah balik ke belakang sambil membaca salat jami' rahimakumullah, luruskan, rapatkan saf. Tujuannya apa? Kita mau lihat ini jamaata. Kalau banyak orang tua, jangan kau selesai kodong. Ini yang jadi imam. Yang pertama nak baca Al-Fatihah. Nah lanjutkan apa? Surah Al-Baqarah ayat 15 sampai ke 55.
La haula wala quwata illa billah. Sampai di belakang kasihan orang tua yang sudah pensiun, remati, batena la sessa. Begini itu remati di belakang. Belum bisa selesai dalam hati dah lampai pembicara itu naik. Iya toh. Baca yang umumnya ringkas. Yang kedua kata Nabi, baca yang umumnya orang hafal. Tujuannya apa? Satu, supaya kita bisa khusyuk ikut. Coba kalau imam baca Al-Fatihah, kita ikut. Kenapa? Kita hafal. Imam baca surah Wadduha, kita ikut. Kenapa? Kita hafal. Yang kedua tujuannya, dianjurkan kau baca yang umumnya orang hafal, supaya apa? Kalau kau salah, ada yang bisa luruskan. Ada yang anak muda tidak tahu benar atau tidak. Jadi imam IPA, waktu nana baca Al-Fatihah, aman. Surah panjang na baca. Hanya dia yang hafal. Begitu dia baca, tiba-tiba ada cicak jatuh, kena telinganya, stres. Orang stres, nak lupa sambungannya dalam hatinya. Apa sambungannya ini? Nak lupa betul. Dari belakang juga tidak ada. Suasana hening, diam semua orang satu masjid. Pak Imam bilang, tolong bantu di belakang. Nabilah yang di belakang, saya juga tidak tahu. Tiba-tiba dari belakang sekali anak muda teriak, kalau begitu ya sudah, Allahu Akbar. Siapa salah? Siapa salah? Siapa salah? Imam. Coba beda kalau imam salah. Wadduha kita bisa tegur, kita bisa khusyuk ikut. Tapi kalau kau salah, wayalemu. Ini kejadian waktuku kecil di kampung, kisah nyata. Sujud orang lama sekali. Ketika sujud, tiba-tiba orang bilang, kenapa nah lama sekali nih, tidak seperti biasanya. Tiba-tiba ada teman saya nak angkat kepalanya, langsung teriak, wih, hilang imam. Ternyata yang ditunggu hilang di tempatnya, Pak. Dia keluar pintu samping, bubar sholat, kacau, tidak jadi berjamaah. Selesai sholat, datang itu imam, ditanya, Pak Imam, maga musalib jamaah, kenapa kau tinggalkan sab? Kentukana, mentukah. Pak Imam, lain kali kalau buang angin, angkat kepalanya orang, biar dilihat kau keluar. Apa nak bilang? Sengaja nak masiri kak, malu kak kau lihat. Siapa yang salah? Siapa salah? Siapa salah? Imam. Maka itulah sebabnya dalam fikih sholat jamaah, jadi imam harus hati-hati. Kenapa? Karena kalau salah imam, salah satu masjid. 27 November Timika pilih imam. Hati-hati pilih imam. Jangan kau pilih imam hanya karena sekampungmu, karena bukan kau memilih ketua kerukunan. Jangan kau pilih imam hanya karena separtai. Jangan pilih imam yang kamu yakin bisa menyelamatkan bangsa, negara dan agamamu di tempat ini.